bergabung bersama Wendy dan keluarganya udah komplit semua, nggak menduga ya Pak ya? Itu kan ngumpet tadi, ngumpetnya kayak susah banget itu ya. Ini, karena briefingnya beda. Oh, briefingnya beda. Kita mau nanya sekarang nih ke Audi, kakak, ayah ganteng nggak kakak? Ganteng. Nanya ke Kauki, tante cantik nggak? Tante cantik kan? Hah? Enggak. Kalau Po Eli cantik nggak? Enggak, karena lu beda dong. Kalau lu kan masih ada kemungkinan cantik, kalau dia kan serem jatuhnya. Kauki, yang cantik siapa? Bunda cantik nggak Bunda? Hah? Bunda cantik nggak? Bunda cantik nggak? Hah? Bunda cantik nggak? Ragu-ragu dia, ragu-ragu bilang enggak, nanti dikasih makan nggak ya? Itu siapa Kauki? Itu Kauki ya? Sama Audi ya, kakak Audi ya? Di mall. Oh, di mall. Audi. Tuh. Oh iya. Nonton high five. Takut nonton high five. Kamu suka high five ya? Bisa nyanyinya nggak high five gimana? Bisa nggak? Bisa. Coba dong contohin Audi gimana? Oh nggak mau. Audi bisa nyanyi. 1, 2, 3, 4. High 1, 2, 3, 4. High five. Nah, gitu doang udah. Kalau gitu aku datangnya satu lagi seorang ayah cucok ya. Bagaimana? Kita nanti tanya lagi ke Kauki kalau ayah yang ini cakep nggak? Ini ganteng nggak ya kakak Audi? Ayah cucok yang satu ini punya tato nggak ya? Tapi dia punya juga ya. Tapi dia naik motor juga dulu. Dia naik sepeda, ini naik motornya gede ya kan? Terus apa lagi ya? Tapi walaupun naik motor gede gini ya, begitu turun dia cucok. Siapa kan? Oh ini baru punya anak lagi di bulan Januari kemarin, anaknya laki. Oh gini Bu, laki ya. Seperti apa pengalamannya, kita panggil inilah Ferry Mariadi. Lihat mana dikunci? Kamu pikir itu kandang? Gak di situ, turun tangganya. Lu lihat ya, gue udah pakai dompet rantai, pakai motor gede, ada anak kecil, pakai otak dong masa kayak gitu-gituan. Gimana sih apa kamu? Lihat tuh. Anaknya sampai ditutupin matanya sama ibunya. Halo Ayu, apa kabar? Halo kabar? Dia jijik. Kalau ke gue, walaupun begitu ada pemakluman karena ayahnya. Karena tahu kalau cowok lain, nah dia pasti jijik. Bener. Tanya-tanya, kakak Audi, Om Ferry ganteng nggak? Gak mau. Anak orang sawan kayak gitu. Mungkin kalau lihat video yang berikut ini mungkin jadi ganteng. Kita lihat seperti apa Ferry Mariadi. Lihat ini. Ferry Mariadi dikenal sebagai aktor sekaligus komedian yang berjodoh dengan lawan mainnya di acara komedi Ngelenong Nyok Trans TV, Deswita Maharani. Sejak menikah dengan Deswita pada tahun 2012, Ferry Mariadi telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Kabay Anaking Mariadi yang lahir pada hari Jumat 2 Januari 2015 pukul 3 dini hari. Kehadirannya melengkapi keluarga kecil Ferry Mariadi dan Deswita Maharani setelah sebelumnya Ferry mendapatkan seorang anak perempuan yang diberi nama Harliafa Prinsi Mariadi dari istri pertamanya. Sebagai orang tua, Ferry dan Deswita sepakat untuk mengurus Abay, panggilan Kabay Anaking Mariadi, sendiri tanpa menggunakan jasa babysitter. Ferry termasuk seorang ayah yang sekaligus selebriti sibuk, namun selalu menyempatkan waktu untuk berkumpul dengan anak dan istrinya. Terlihat dari beberapa foto yang diunggahnya ke sosial media. Soal kedekatan Ferry dan kedua anaknya tidak diragukan lagi. Ferry sangat dekat dengan Lea, sapaan akrab putri pertama Ferry Mariadi dan juga Abay. Seringkali Ferry mengabadikan momen ayah dan anak seperti yang terlihat dari foto-foto di akun Instagram miliknya berikut ini. Ini adalah foto Abay dan Lea. Iya, Lea. Akrab banget ya, sampai berdua ini ya. Harus. Gimana caranya mengakrabkan? Ada cemburu nggak Lea?
Awal-awal waktu baru nikah, iya, baru hamil, iya cemburu. Cuman ya pengertian lah, dikasih tahu sama Wita bahwa ini adek gitu, harus dijagain dan dia juga dilibatkan gitu. Oh, jadi akhirnya sekarang ini Lea sama Abay. Oke, kamu ikut repot ngurus anak gak sih? Woi, kagak lah. Bapak ngapain, boy? Iya. Kamu manggilnya apa? Papa? Siapa? Dipanggilnya apa sama anak? Sama anak? Umi. Dipanggilnya apa? Dipanggilnya ayah. Oh, dipanggilnya ayah. Tahu nggak ketika Deswita ini mengalami baby blues ketika pertama kali punya anak? Iya tahu. Tahu apa enggak kamu? Tahu lah, nggak gini. Apa tanda-tandanya? Iya tanda-tandanya ya. Kalau baby blues itu kan kehilangan kepercayaan diri, terus ngerasa punya salah sama diri sendiri. Apa? Badan Kayak juga apa ngerasa dia? berubah. Seperti apa dia ketika pertama kali punya anak? Ya pasti excited ya, senang gitu. Terus tiap malam juga, kalau malam gini, kadang kalau misalnya saya pulang syuting, saya yang gantiin popok apa segala kayak gitunya ya. Really? Iya. Yang saya nggak bisa melakukan adalah hanya menyusui gitu. Jadi ketika sudah rapihnya anak, saya kasih ke ibunya untuk disusuin. Apa yang nyebelin dari Deswita? Nggak ada. Oh, seriously? Nggak ada. Kita nonton. Ini kan namanya kan bawa keluarga gue mana? Dia akan mengalami baby blues karena pasti setiap perempuan itu normal ya. Ngalamin juga nggak sih? Ayo. Sempet ngalamin. Kayak apa ininya? Aslinya nggak mau keluar. Aslinya Nggak mau keluar. Akhirnya aku ngerasa, aduh ini gimana sih? Jadi anaknya aku sampai aku nggak mau gitu ngelihat Audi sampai beberapa jam. Jadi aku nggak mau karena aslinya nggak keluar. Karena ada rasa bersalah. Nah, kalau Deswita kayak Kalau gimana? Wita bukan nggak keluar, cuman kalau si Abay ini kan tekor gitu, jadi susunya si Wita kurang. Jadi udah habis yang kanan, yang kiri gitu. Terus habis yang kiri, mau yang ke kanan lagi kan belum reload lagi. Nah itu rada kasihan gitu. Kalau lagi seperti itu, terus kamu apa yang kamu lakukan? Bingung nggak atau Menenangkan lah pasti. gimana cara menenangkannya? Ya menenangkan Wita kan, ya udah pasti kan namanya ibu ya, pasti Ayu juga ngerasain. Aduh ini gimana, asinya habis, aduh gimana ini. Terus udahlah, aku kayaknya mau formula aja, susu formula. Tenang, udah sini bayinya sama saya. Meskipun tetap ngegoak gitu ya, nangis. Ya gimana, yang penting mah kalau kata dokter, keran si ibu asinya tuh ada di kepala ibunya gitu. Jadi kalau makin tegang gitu ya, makin stres, ya akan makin seret keluarnya. Kamu pernah gara-gara lagi ada rasa bersalah dan lain sebagainya itu berkaitan dengan penyusui, kamu kena bentak sama Deswita? Sering bu, sering bu. Kayak gimana? Ya sering lah. Pas lagi apa tuh, momen apa tuh biasanya? Ya gini lah, kayak baru pulang kerja gitu, tengah malam, besok paginya mesti kerja lagi. Tapi tengah malam hanya dibangunin cuma untuk suruh nemenin gitu. Siapa yang dibangunin suruh nemenin? Saya gitu. Temenin, aku nggak bisa tidur. Ya udah. Sampai bengong gitu. Terus saya apa kontribusinya? Cuman ya akhirnya saya mikir, oh memang ini kali yang dipengenin Wita biar dia juga tenang, ada temennya. Jadi kamu dibentaknya karena apa? Ya banyak lah bu lah, masa saya ceritain di sini. Karena kamu lagi begini tiba-tiba ya kayak gitu juga ya gitu. Nih kok tidur lagi? Ya tuh aku mesti gimana tuh, yang enggak temenin aja. Ya udahlah, dah aku mah apa tuh di sini teh. Banget. Ini kan tapi masih dalam batas toleransi lah dia. Tapi kalau makin kesini sih ya, dengan berjalannya waktu Wita juga mengerti gitu posisi saya seperti apa, kan saya besok paginya mesti kerja. Coba kita tanya sama istrinya bener apa enggak. Halo, Deswita ya? Deswita? Iya. Kamu bener kamu dipulangin ke rumah orang tuamu? Lu gue gampang. Bukan, saya bukan dipulangin ke rumah orang tua saya. Tapi? Orang tua lu kedatangan lu? Saya pulang sendiri. Tuh, Kamu pulang sendiri. Kenapa kamu pulang, Bu? Karena sampai rumah saya udah dikunci sama suami saya pulang sendiri. Begitu, Pak? kagak. Enggak, kenapa Bu? Sakit ya kabarnya? Enggak, ini kemarin sebenarnya kan harusnya kan aku jadi misteri guestnya hari ini. Iya, Makanya aku pulang ke rumah kakakku. Kenapa pulang ke rumah kakakmu? Karena kemarin habis Imunisasi ya? habis imunisasi. Terus udah gitu harusnya kan menjadi misteri guestnya nih ceritanya. Iya. Aku jadi misteri guestnya di Betul. Ruki hari ini, tapi
tadi subuh babynya panas 38,3 karena habis di imunisasi. Aku kenapa pulang ke rumah kakakku karena dari sini lebih dekat. Nah, nyampe ke studio gitu. Oh, tadinya rencananya begitu. Nah, sekarang bagaimana, panasnya udah turun? Panasnya sudah lumayan, tadi tem lagi udah sekitar 37,5 gitu, tapi masih ada pilek sama batuknya. Mungkin karena dari panasnya itu, mungkin karena kan kemarin habis imunisasi, terus kebetulan dokternya kan ramai banget. Jadi kita datang jam 7, baru masuk dokter itu jam setengah 9, setengah 10 baru keluar dari rumah sakit gitu. Jadi pindah ke rumah kakak karena lebih dekat gitu ya, maksudnya mau datang ke sini gitu ya. Nah, ini kenapa bapaknya ikut syuting, anaknya sakit ini bapaknya syuting? Gitu. Katanya saya yang lebih surprise karena anaknya panas. Tapi bapaknya asik-asik aja di sini nih syuting. Ketahuan Saya kerja, Bu. Ibu jangan jadi kompor dong. Katanya enggak, jadi emang dia kan kelihatannya cuek, padahal sebenarnya hatinya menangis. Oh gitu ya, Pak ya. Desita, seperti apa sih sosok Ferry ini sebagai ayah? Ini kan udah kelihatan banget sebagai ini. ayah cukup maco lah ya melihat. Cukup maco ya. Jangan lihat maconya, cukup. Cukup maco. Oh cukup ya, cukup ya. Cukup maco ya kalau dengan melenting-melentingnya dan ngawet-ngawet bibirnya itu ya. Kalau depan anak-anaknya itu sekrupnya kencang. Oh, depan anaknya kan anaknya laki kan. Dia berusaha laki banget depan anaknya. Oh gitu. Gimana tuh? Beda nggak dia sama anak yang laki sama ke anak yang perempuan, sama Lea? Beda, pasti beda. Kalau treatmentnya ke yang perempuan, karena kan memang yang perempuan kan sekarang sudah dewasa ya, maksudnya udah mulai ABG gitu. Jadi treatmentnya juga udah lebih ke kayak orang dewasa gitu. Dan kalau ke perempuan pasti dia lebih apa ya, lebih perhatian, mungkin lebih detail gitu. Kalau ke anak laki mungkin karena masih bayi, jadi yang lebih banyak megang ya ibunya. Oh, lebih banyak megang ibunya. Tapi tadi kata Ferry kalau malam pulang dia suka bantuin ganti popok, nyebokin gitu. Soalnya gini kan, aku kan kadang suka nggak bisa tidur tuh. Ya. Terus pulang malam karena capek kerja, jadi begitu nyampe tempat tidur langsung tidur kan. Iya. Jadi begitu dia sampai tempat tidur langsung tidur, ada rasa nggak rela dong dalam hatiku. Langsung tidur. Jadi kira-kira jam 2, setengah 3 gitu, kalau anaknya mulai nangis atau apa, aku bangunin bapaknya. Itu dia yang gendong. Selama ini bagaimana? Terjadi pemberontakan dari Ferry nggak ketika disuruh bangun malam-malam itu? Enggak sih, dia lebih pasrah kali ya, karena melihat muka istrinya begitu setengah 3 pagi kan agak ganas ya, seperti bertaring dua gitu. Jadi dia kayaknya lebih ya udahlah. Apa yang menurut Deswita hal yang paling menyebalkan dari Ferry? Kalau aku nggak bisa tidur dari jam, kan aku kan kebenaran kena sindrom insomnia kali ya, jadi kadang-kadang tuh bisa semalaman dia tidur dari jam 1 baru tidur jam setengah 6 pagi, padahal anaknya tidur. Sementara aku nggak bisa tidur, dia tidur aja gitu, nggak tahu kalau istrinya nggak bisa tidur. Jadi karena dia tidur di jam yang normal itu dia menyebalkan sekali begitu ya? Tapi sebenarnya sih wajar sih, karena kan dia capek kerja, mungkin karena kondisinya aku baru melahirkan gitu, belum pernah punya baby, jadi kadang-kadang suka kesel. Tapi seluruhnya sih dia luar biasa sabar sebenarnya ngadepin aku. Oke. Thank you ya. Kalau Wendy orangnya romantis nggak? Nah, ayo. Jangan tanya ke gue dong. Romantis nggak dia? Enggak juga ya. Karena dua orang ini adalah dua orang papa yang cucok dan jahil. Seperti apa kejahilan Wendy dan Ferry, kita lihat yang berikut ini. Kok gue fotonya? Lu yang mana, Fer? Audi juga itu. Ini siapa sih? Itu siapa, Kak? Ini siapa? Ini siapa? Terus gue nanya lagi, ini siapa? Ini laki gue, mana gue? Oh. Oke, jadi itu sebenarnya Jadi adalah kamu sekarang hostnya. Jadi barusan kita paparkan foto dari keluarga tercinta dari Kak Ros. Siapa tahu semua pasti Sini aja kenal. kok panggilin laki gue, ini kan papa maco ya. Tolong dibantu ya. Itu. Adanya kamera ngadep sana. Silakan duduk dulu biar santai dulu, biar rileks. Ingat loh ya, kalau hostnya itu diganti biasanya siang agak jelek. Udah siap belum loh? Kalau yang diganti host aman. Penonton yang diganti itu yang nggak aman. Benar.
Oke, kita akan segera tahu kisah manis perjalanan cinta dari Kak Ros dengan Atu. Nanti setelah pesan-pesan berikut tetap di Rumpi